tuailah dari Yerusalem, Israel, Yudea, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Tidak berhenti pada kitanya saja, keselamatan itu, kebenaran itu. Tapi harus kita salurkan. Sebab itu Tuhan bilang juga, kamu harus menjadi saksi-saksi Kristus. Kamu harus menjadi sama seperti Kristus. Amin anak-anak muda. Untuk itu saya mengundang Kak Angel untuk maju ke depan. Akan menyampaikan beberapa hal. Kesaksian kehidupannya yang akan memberkati kita. Silakan Kak Angel. Kita tepuk tangan buat Kak Angel. Puji Tuhan. Pertama terima kasih buat Bapak Pendeta kita, Bang Oki Purba. Dan juga terima kasih untuk Bang David Silalahi memberikan kesempatan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan yang selama ini yang saya rasakan. Jadi saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dengan judul Karya Tuhan di dalam hidupku selama 26 tahun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angelika Novitasari Borusilitonga. Saya asal dari Asahan, Kisaran, umur 26 tahun. Saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan selama dari kecil ya. Dari kecil saya menguji Tuhan. Ini saya menguji Tuhan dari kecil. Jadi aku bilang gini sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan ada, coba Tuhan, barangku yang hilang itu di mana sih? Aku bilang sama Tuhan. Gak beberapa lama Tuhan tunjukkan di sini gitu kan. Ini ternyata yang hilang itu. 2 kali lagi aku uji Tuhan. Tuhan, barangku ini hilang, aku bilang gitu sama Tuhan. Tuhan tunjukkan lagi. Awal mulanya gini, hilang handphone. Jadi kan kami lagi ngangon di ladang. Terus panik lah kalau handphone ini hilang, nanti dimarah bapak gitu kan. Jadi kayak aku takut gitu. Karena bapak kami itu bukan orang yang baik hati. Bapak kami itu horor. Iya, jadi dia suka main tangan dulunya. Tapi dulu, puji Tuhan sekarang udah baik. Terus aku bilang gini sama Tuhan, Tuhan di mana sih barang itu, di mana sih handphone itu? Nanti aku mati lah ini kena marah gitu kan. Tapi Tuhan tunjukkan, di sini loh buruku gitu kan. Puji Tuhan. Oh ternyata Tuhan itu memang ada. Terus yang ketiga kali Tuhan teruji. Jadi aku tamat sekolah, aku kerja di apotik. Aku bekerja di situ, pertama awalnya baik ya, bagus. Tiba-tiba aku batuk-batuk, terus ibu bidan diagnosis aku, dibilang aku itu TBC. TBC itu penyakit yang menular gitu kan, berbahaya. Tapi aku berserah sama Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Masa baru pertama kali kerja langsung udah penyakitan. Tapi aku di situ percaya sama Tuhan, ya nggak mudah sih sama percaya sama Tuhan ini waktu lagi dicobain. Cuman di situ aku bilang sama Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan aku percaya sama Tuhan itu ada, Tuhan itu menemaniku. Jadi waktu aku lagi dalam masa perobatan sampai disuntik pantatku 14 kali kanan kiri tiap hari. Terus juga udah minum obat sampai minum obat TBC yang itu 3 bulan sampai habis satu strip gitulah, satu papan dalam 30 hari sampai udah ganti ke bulan kedua. Nggak sembuh-sembuh juga. Udah toraks juga, udah cek dahak. Nggak sembuh juga kan, udah dikasih obat nggak sembuh juga. Jadi singkat cerita, Ibu bidan bilang, ya udahlah, ke apa aja, berobat aja ke rumah sakit gitu kan. Kami pergilah ke rumah sakit Elizabeth. Ke rumah sakit Elizabeth, terus
kami pergi di situ, aku melihat di rumah sakit itu ada firman. Mari kita buka di Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Boleh dibuka layarnya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3 ya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Jadi aku dikuatkan dari firman ini di dalam rumah sakit. Terus satu lagi dari Amsal 17 ayat 22. Kita baca bersama, 1, 2, 3 ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Ya. Di situ aku langsung kayak percaya sama firman ini. Firman ini menguatkan aku. Dua-dua firman ini menguatkan aku. Aku waktu pertama masuk ke rumah sakit itu kan bagian sakit paru itu kan. Jadi aku lihat, wah, tempat apa ini Tuhan? Batu-batu, sampai ada yang pakai oksigen, ada yang udah parah lah gitu kan. Dalam hati aku berdoa, Tuhan aku gak sakit, Tuhan aku gak sakit, Tuhan aku gak sakit gitu. Baru masuklah ke dalam ruangan tempat dokternya. Baru masuk, ya dokter aku diagnosis katanya sakit TBC, aku bilang gitu. Terus kita periksa ya, kata dokternya. Iya dokter, aku juga udah minum obat TBC loh dokter, aku bilang gitu. Oh iya, kita periksa dulu ya, katanya. Dicek lah. Memang sebenarnya dadaku itu, paruku itu kayak bunyi kruk gitu-gitu. Karena memang lendir-lendir batuk itu udah tersimpan di sini. Tapi puji Tuhannya, dokter bilang, ini enggak TBC, ini sakit biasa, katanya. Nanti saya akan berikan obat, katanya gitu. Serius dokter? Padahal aku udah diagnosis TBC loh dokter. Yang sebenarnya aku udah diasingkan, tempat gosok-gosokan piringku katanya harus berbeda, kamar mandiku di klinik tempat sakit. Dokter serius, aku gak sakit, aku bilang gitu. Iya, ini gak TBC katanya. Terus senang dong kan, puji Tuhan. Terus kami ngambil obat, terus aku cek obatnya kan. Ternyata obatnya itu obat biasa. Obat ambroxol, obat batuk sama vitamin sama obat biasa. Padahal di klinik aku udah minum itu, tapi gak sembuh-sembuh. Tapi di situ Tuhan menunjukkan, apa sih yang gak bisa kulakukan anakku? Bisa. Jadi kayak kita di sini diingatkan, harus beriman penuh sama Tuhan. Puji Tuhan. Terus karena kuasa doa itu nggak main-main, ya, puji Tuhan. Yang sebenarnya banyak sih cerita kehidupanku selama 26 tahun, jadi aku persingkat aja. Yang kedua, Tuhan luputkan dari segala kecelakaan. Jadi waktu kami pulang dari tempat keluarga, kami naik mobil, terus di dalam perjalanan kami hampir kecelakaan. Jadi depan kami itu ada orang ngantuk. Ya benar-benar supir itu ngantuk. Mungkin kalau Tuhan gak jaga, kami mati. Iya, karena supir yang depan kami itu, yang mobil depan kami itu udah salah arah, tidur lagi. Ya kan? Tapi aku lihat penjagaan Tuhan. Aku melihat cahaya melingkar di depan mobil kami. Jadi puji Tuhan, Tuhan lalukan kami dari kecelakaan. Sehingga mobil yang depan kami tuh
berbelok. Aku berdoa semoga dia selamat, aku bilang gitu sama Tuhan. Tapi ada aja caranya iblis agar kita jatuh, agar kita dalam hidup kesialan. Itu rencana iblis, teman-teman. Jadi aku bilang sekali lagi, kuasa doa itu tidak main-main. Karena sebelumnya kami mau berangkat juga kami harus berdoa dan berdoa terus sama orang tua. Dan yang ketiga, Tuhan pelihara lagi. Tuhan memisahkanku dengan kegelapan. Karena terang tidak boleh bersatu dengan gelap. Jadi, dulu aku punya pasangan, aku mencintai dia dong. Ya, aku mencintai dia sampai kami berencana bersama-sama bekerja, mau ke Malaysia, terus biar bisa menabung, biar bisa menikah. Karena cita-citaku umur 21 harus menikah, karena aku suka angka itu. Tapi Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Sebenarnya aku gak pengen dulu ke Malaysia, tapi Tuhan suruh mungkin ya, biar aku dipisahkan dari dia. Jadi kami waktu dulu medikal, aku lulus puji Tuhan. Pasanganku itu gak lulus, ada penyakitnya. Dan itu gak baik juga untukku, untuk kedepannya. Kalau aku menikah sama dia, puji Tuhan, aku dilepaskan dari dia, aku jadi berangkat, dia enggak beberapa lama. Dia menikah, tapi dengan agama lain. Aku berdoa semoga dia bisa jadi kepala, pemimpin, dan memperkenalkan Tuhan dalam keluarganya nanti. Demikianlah. Jadi di sini yang mau aku bilang, satu, beriman penuh sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, dan yang kedua, punya hubungan dengan Tuhan, perbaiki hubungan. Walaupun kita sangat berdosa, tapi Tuhan mau kita itu punya hubungan yang baik, memperbaiki hubungan kita sama Tuhan. Karena hari lepas hari kita akan semakin diberkati sama Tuhan. Mau itu pendidikan kita, mau itu pekerjaan kita, apapun itu Tuhan berkati. Puji Tuhan. Tepuk tangan, sekali lagi tepuk tangan. Doakan Kak Angel lagi studi untuk berangkat ke Jepang. Nanti seandainya berangkat ke Jepang, ingat kami. Oke, selanjutnya teman-teman, bukan cuma Kak Angel aja ya. Saya tanya begini sama anak-anak muda kita. Saya suka sekali ngobrol dengan anak-anak muda. Hampir tiap hari saya banyak berkomunikasi dengan teman-teman, sahabat-sahabat. Saya tanya kabarnya apa segala macam. Kenapa saya tanya? Apa yang membuat dirimu tetap memilih melayani, sekalipun kamu sepertinya kamu diperlakukan tidak adil, kamu diperlakukan curang mungkin, atau kamu merasa diperlakukan gak baik, apa yang membuat? Gitu. Yang pertama, saya mengalami kasih Tuhan bukan lagi karena apa yang dunia ini berikan, melainkan karena apa yang Tuhan berikan yang membuat saya melayani dan terus melayani teman-teman anak-anak muda. Untuk itu kita beri tepuk tangan yang meriah buat TG.